Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Al-Huda Islami mandiri berprestasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang agak kurang sehat ini badannya atau yang semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Siapa? Fitria. Kenapa tidak masuk? Sakit. Pulang? Pulang? Gak apa-apa. Nanti kita doakan biar lekas sembuh, biar segera bisa mengikuti pembelajaran pembelajaran yang lainnya. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Mbak Monica memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa ya? Membuat kerangka teks editorial. Membuat Kerangka teks editorial. Ya, masih ingat ya, di akhir pembelajaran sudah menyampaikan bahwasanya kalau hari ini kita akan belajar apa? Menulis. Membuat atau menulis Teks editorial. teks editorial. Minggu lalu masih ingat produk yang sudah dibuat sampai mana dan dilakukan berapa minggu kemarin? 2 minggu. 2 minggu dari perencanaan atau desain pembelajarannya kita lakukan 2 minggu. Minggu lalu kita sudah belajar membuat kerangka, ya kan, sudah selesai membuat kerangkanya. Hari ini kita akan menulis atau mengembangkan kerangka yang kemarin itu dibuat menjadi apa? Teks editorial, ya secara utuhnya. Nah, kira-kira tujuannya apa? Tujuannya kenapa kita harus belajar? Mampu merancang teks editorial, harapannya itu. Terus kalau manfaatnya apa ya? Kok harus ada di dalam pembelajaran? Repot-repot kita harus membuat teks editorial. Kegunaannya, manfaatnya apa kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, ini dari Mbak Sirin dulu. Melatih kita untuk berpikir kritis. Melatih seseorang untuk berpikir kritis. Terus Mbak Rifa, Menjadikan kita bisa menjadi penulis atau kritikus. bisa menjadi seorang penulis atau kritikus, betul. Terus ada lagi, Memberanikan diri untuk berpendapat. memberanikan diri untuk berpendapat. Terus ada lagi, sudah. Nah itu, jadi ada beberapa manfaat. Sebelum kita belajar harus tahu manfaatnya dulu. Diulang ya, tadi apa manfaatnya? Melatih berpikir kritis, kemudian bisa menjadi seorang penulis atau kritikus, karena kita mengkritik ya. Terus selanjutnya, Berani berpendapat. berani mengungkapkan pendapat. Nah, yang dikomentari apa kira-kira? Yang dikomentari, kok harus ada pendapat, ada opini, kira-kira apa yang dikomentari? Permasalahan apa? Isu yang hangat dibicarakan, betul. Saat ini apa ya kira-kira isu yang hangat dibicarakan yang cocok untuk kita buat teks editorial? Apa kira-kira? Obat sirup yang dilarang. Obat sirup yang dilarang, betul. Terus Kanjuruhan. kasus Kanjuruhan kemarin, terus apa lagi? Brigadir J. Kasus Brigadir J yang sampai saat ini sudah tuntas belum ya? Belum tuntas. Nah, itu adalah tujuan dan manfaatnya. Kemudian proyeknya kemarin kita sudah menentukan itu, termasuk apa jadwalnya sudah. Hari ini kita akan mengembangkannya. Jadi dalam bentuk yang benar-benar utuh. Ada yang ditanyakan enggak? Belum. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, nah silakan berkolaborasi
Sedangkan LKPD yang sudah Ustazah sharekan ke kalian lewat aplikasi Edupongo itu juga sudah Ustazah berikan juga LKPD-nya. Silakan kalian amati di situ. Ada yang ditanyakan tidak terkait LKPD yang sudah Ustazah sajikan mulai awal hingga akhir. Ada yang ditanyakan tidak terkait LKPD-nya? Ya. Ini bentuknya harus seperti ini. Enggak ya, jadi bentuknya tidak harus menyesuaikan dari contoh yang Ustazah kasihkan. Jadi bentuknya kalian bisa kreasikan sendiri sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Saya mau yang warna seperti ini, terus saya mau yang seperti ini. Nah itu biasanya menurut kelompok kalian masing-masing. Itu hanya sebatas contoh. Ya, ada lagi? Sudah. Menggunakan aplikasi apa? Canva. Menggunakan aplikasi Canva. Nah, silakan kalian berkolaborasi. Tapi sebelum berkolaborasi, kemarin Ustazah meminta untuk membuat clipping. Sudah? Sudah. Masing-masing kelompok sudah ada clippingnya. Itu sumbernya dari mana? Jawa Pos atau Kompas? Jawa Pos. Yang Kompas ada yang menemukan enggak? Yang Kompas? Belum. Kalau belum nanti bisa diakses ya melalui laptopnya masing-masing di situ. Silakan diakses websitenya Kompas. Nanti ada Kompas online untuk kalian kombinasikan antara yang di Jawa Pos, kemudian dikombinasikan dengan yang versi Kompas. Mana yang menurut kalian itu lebih cocok untuk proses pembuatan? Jelas ya? Dan kalau sudah jelas, silakan membentuk kelompoknya dan silakan bekerja.
kedua, Irjen Verdi Sambo diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya, yaitu Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi mengatakan untuk pertama kalinya penyidik itu menemukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo. Pemeriksaan yang berlangsung hingga 7 jam itu dilaksanakan pada 11 Agustus 2022. Tepatnya di Markas Komando Brimob Kelapa II. Verdi Sambo mengatakan bahwa dirinya itu menjadi marah dan emosi setelah dapat laporan dari istrinya yakni Putri Chandrawati. Bahwasanya Putri Chandrawati itu melaporkan kepada Verdi Sambo mengenai tindakan yang melukai harkat martabat keluarganya. Kronologi penembakan terjadi pada 8 Juli. Setelah rombongan istri Sambo dan ajudan tiba di rumah pribadi yaitu di Kompleks Polri. Di sanalah aksi penembakan terjadi. Menurut pengakuan Baradae kepada kuasa hukumnya, saat itu dia terpaksa menembak Brigadir J karena diperintah langsung oleh atasannya, yaitu adalah Verdi Sambo. Karena takut Baradae menolak larangan dari atasannya, maka dia terpaksa menembak sang Brigadir J dengan mata yang tertutup. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa teks editorial yang kami buat memiliki beberapa struktur, yakni adalah pengenalan isu yang terdapat pada paragraf pertama dan ada motif pembunuhan hingga rencana pembunuhan disertai argumentasi dari beberapa pihak pada paragraf 2 dan 3, dan yang terakhir itu adalah kronologi pembunuhannya dan kesimpulan. Dari teks editorial yang kami presentasikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah cukup bagus, akan tetapi kata-kata populernya cuma hanya 1 kurang. Terima kasih atas kritik yang telah disampaikan. Nomor 1. Untuk teks dan strukturnya sudah lengkap dan bagus, tapi untuk tampilannya itu terlalu gelap, jadi tidak menarik perhatian kami. Terima kasih. Terima kasih atas kritik. Ada lagi? Dari segi isi, kemudian judulnya, bagaimana? Katakan? Sudah? Sudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjabarkan mengenai teks editorial obat terlarang yang sekarang sedang diperbincang di masyarakat. Ini adalah kerangka karangan yang kita buat, yaitu mengenai gagal ginjal akut pada anak karena obat sirup. Apalagi yang sedang viral sekarang adalah seperti sirup paracetamol, itu banyak sekali macamnya. Dan kita menemukan fakta-fakta dan data dari berbagai sumber, yaitu seperti korban anak sejumlah 206 itu mengalami gagal ginjal, sedangkan 99 lainnya sampai meninggal dunia. Kemudian jenis obat salah satu yang dihentikannya itu adalah domperidon suspensi 60 ml atau seperti paracetamol rasa anggur, jeruk, dan lain-lain. Kemudian dampak yang terjadi jika kita terus mengonsumsi obat sirup yang dilarang oleh pemerintah, yaitu menyebabkan gagal ginjal akut. Kenapa obat sirup terlarang itu dilarang oleh pemerintah? Karena mengandung kandungan EG, DEG, dan EGBE. Lalu alternatif apa untuk menggantikan obat terlarang? Yaitu kita bisa menggunakan tablet virus atau tablet yang ditaruh di dubur. Kita mendapatkan sumber ini dari Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, atau pihak medis Dr. Kurniawan Satria Denta. Kemudian kita akan mengenalkan kalian kepada
teks editorial yang telah kami buat. Ini adalah hasil teks editorial yang telah kami buat, yaitu paragraf pertama. Berdasarkan strukturnya ini merupakan pengenalan isu. Kemudian yang kedua adalah mengenai argumen. Dilanjut yang ketiga adalah mengenai fakta-fakta dari berbagai sumber, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Dr. Muhammad Syahril dan Dr. Kurniawan Satria Denta. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lainnya. Kelompok yang oke. Saya mau tanya. Ya, Untuk kasus ini apakah udah ada penanganan dari pemerintah? sudah mendapatkan penanganan dari pemerintah, tapi dari kalangan masyarakat masih ada yang bingung dan masih berontak karena masih bingung mau diganti dengan apa. Ya, Saya kebetulan dari kelompok 1 mau mengkritik bahwa tampilannya sudah bagus, cuman masih kurang tambahan gambar dan warna fontnya kecil. terima kasih. Kalau dari segi struktur bagaimana? Struktur kayak pembahasannya, fakta data yang dihadirkan sudah lengkap. Ilustrasinya ada dari situ. Ada. Oke, sekian dari perwakilan kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teks editorial kami. Di sini saya mengangkat tema dari PSSI tutup mata atas tragedi Kanjuruhan. Bisa dilihat dari paragraf 1, itu adalah pengenalan isu yang di dalamnya terdiri dari insiden dalam dunia sepak bola. Ini terjadi pada awal Oktober di Kanjuruhan, Malang. Dan untuk paragraf kedua dan ketiga itu adalah argumen. Argumen ini saya ambil dari Mahfud saat mengomentari hasil survei LSI secara daring Kamis pada tanggal 20. Dan ketiga, paragraf keempat dan kelima itu adalah simpulan dari teks editorial kami. Sekian dari saya. Silakan dikomentari. Ya, kelompok 3, Pak Iman. Menurut saya itu udah bagus, itu juga udah benar. Cuman tulisannya kalau dari mata saya kurang terang. Lagi? Kelompok 2. Terima kasih. Menurut saya, ya benar kata kelompok 3 tadi udah lengkap dan baik dan bagus. Tapi menurut saya kurang ada kata-kata populer dan baku. Ada lagi? Sudah? Itu tadi komentar dari teman-teman bisa dilakukan perbaikan untuk kelompok 1 dan teksnya lebih baik lagi ya. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan buat kelompok. Baik, sudah semuanya dari tiga kelompok sudah maju semuanya. Nah, saudara mau tanya, apa yang kalian dapatkan atau yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini terkait penampilan kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran seperti apa yang kita lakukan pada siang hari ini? Menurut kalian seperti apa?
belajar menghargai karya orang lain, karya orang lain, kemudian belajar untuk berpendapat juga. Ada yang lainnya? Apa yang kalian rasakan? Menyenangkan atau tidak? menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena kita jadi tahu beberapa isu yang sudah banget dibicarakan. Karena mengetahui beberapa isu yang sangat dibicarakan. Contohnya apa tadi yang dibuka oleh teman-teman kalian? Kanjuruan, obat terlarang, terus J. Nah, jadi ketika kelompok yang lainnya tidak tahu tentang kanjuruan, kelompok yang lainnya bisa mengomentari, jadi saling tahu dari masing-masing isu yang diangkat. Nah, amanat apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita? Kita sudah tahu, oh bahwasanya kasus Brigadir J seperti ini, kemudian tadi ada kasus kanjuruan, dan yang terakhir ada kasus obat. Apa yang dapat kalian sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Pesan apa yang dapat kita ambil dari 3 teks editorial tadi yang dapat kita kaitkan dengan lingkungan kita sehari-hari? Ya, Mbak Seri. Untuk topik atau isu yang kanjuruan tidak boleh menjadi supporter yang fanatik. Terus Obat terlarang sebaiknya sebagai orang tua itu mengerti update supaya anaknya tidak diberikan obat sirup. untuk yang kasus obat harus orang tua harus update dengan informasi agar tidak menyalahgunakan obat. Terus yang terakhir, yang obat apa? Namanya harus mengetahui ada berita baru apa agar ketika anaknya sakit nggak langsung dikasih obat yang terlalu Harus update informasi terkait obat agar tidak salah dalam penggunaan obat untuk anaknya. Yang lainnya? Kelompok 1. Tidak boleh saling membunuh antara manusia dan siapapun tentunya ya. Di lingkungan itu entah pejabat ataupun anak buah harus saling apa? Saling menjaga, saling melindungi karena kita semua adalah saudara. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan editing lagi ya. Karena minggu ini kan harus selesai karya kalian, masih ada perbaikan dari komentar teman-temannya. Jadi silakan diperbaiki nanti, disunting lagi, diperbaiki teksnya, kemudian dipublish. Kita nanti akan publish di website sekolah atau di akun medsos kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ambil laptopnya, kita akan melaksanakan quiz. oh yang Bukan yang dia pembelajarannya, ujian online. Oh, CBT-nya. Ya, itu. Oh, CBT-nya bukan. Terus apa lagi? Mizan, nih. Terus? Bisa sudah belum? Kelihatan 184 user ID-nya. Terus passwordnya 9740621. Wiwit. Sudah.
200. Diana. 6, 3, 5, 2, 1. Sudah ada lagi? Sudah. Biar nanti di-shoot sama Pak Eko. Ya sudah.